Miramar yang pastinya sudah dinanti-nantikan oleh semuanya. Kita melihat pesawat sudah mengudara dan saat ini ternyata dari Valle del Mar pesawat sedang melewati tempat tersebut menuju ke arah Torre Ahumada. Yap, dan nampaknya kali ini untuk garis pesawat nggak terlalu menyulitkan ya untuk semua tim. Lagi-lagi masih berada di tengah-tengah. Tadi kan dari atas ke bawah, Yap. dari Torre ke bagian Los antara Los Higos, antara Chumacera dan Los Leones. Dan kali ini kebalikannya, dari Valdemar menuju ke Torre Ahumada. Jadi kita akan melihat semua tim bisa mencapai drop zone mereka masing-masing. Tapi Los Leones, sebelumnya kita mengetahui itu akan menjadi sebuah drop zone untuk 3 tim. Dan bahkan mungkin akan terjadi banyak pertemuan di tempat-tempat mencari vehicle atau vehicle spawn. Ya, kita lihat ternyata Geek Fam tidak memaksakan untuk ke Puerto Paraiso. Mereka berada di Valle del Mar karena memang sulit untuk mencapai Puerto Paraiso saat area pesawatnya seperti ini, garis pesawatnya seperti ini. Lalu dari Los Leones tadi sempat disinggung oleh Cijel juga, harusnya Los Leones kali ini cukup padat karena poin bermain, lalu zone bermain, GPX juga bermain. Tim yang tadi sempat mendapatkan WWCD tapi dipaksa untuk istirahat dulu dan sekarang bermain lagi. Ini adalah Miramar pertama yang akan dimainkan oleh GPX menuju ke arah Los Leones. Harusnya Pekado kembali diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Lalu Monte Nuevo diisi oleh Genesis Dog Magic dan betul saja kali ini Circle sama seperti di match sebelumnya, kanan lagi. Iya, tipis-tipis lah ya, serupa tapi tak sama. Dan ini apakah terjadi kembali lagi untuk Chicken yang sebelumnya, walaupun Bonafide nggak ini ya, nggak bermain, berarti ada kemungkinan RRQ masih bisa mendapatkan tempo yang sama. Karena mereka kan ngambil drop zone di water treatment, sementara water treatment juga masuk ke dalam circle pertama. So we'll see apa yang bakal terjadi. Dan melihat kembali untuk Geek Fam mengambil di Valdemar. Ini menarik lagi juga tadi soalnya sempat kita bahas tidak ada yang mengambil Valdemar, tapi nampaknya Laser pun yang tertangkap terlebih dahulu oleh seorang Linux karena Linux sudah mendapatkan senjata dan EVOS masih belum memiliki senjata. Ya, pastinya sesuatu yang sangat-sangat buruk, start yang sulit untuk EVOS bisa bermain hingga late game nanti. Kalau kita melihat di awal sudah terjegal satu pemainnya, tapi masih ada waktu untuk membalikan keadaan karena EVOS sudah berhasil untuk melakukan looting setidaknya Microboy. Touchdown dia berada di sebuah compound dan kita juga berpindah kali ini area ujung dari Los Leones maksud saya itu dia diisi oleh Void Victory 88. Kenan, pemain transferan dari Boom, akan coba melakukan looting saja di area tersebut. Hence the Public juga sedang menggunakan sebuah kendaraan barrier, tidak melakukan tembakan karena memang 1 melawan 1 di tempat ini. Ya, kayaknya Hans Public mungkin memiliki cenayang ya. Dia kayaknya tahu, oh ini kayaknya barrier ada orang di sini gitu. Jadi dia putar balik. Soalnya tadi kendaraannya putar balik, tapi ternyata ketika lagi putar balik bertemu dengan BMW yang lain, sama halnya juga dengan Steve Boy. Oh no, ini bakal bahaya banget karena barrier sudah memiliki senjata, bakal langsung ditembakin begitu saja, diusir mundur. Karena kita lihat dari Steve Boy mungkin belum lengkap ya dari segi persiapan. Ya, memang dilihat dari area tempat mereka melakukan looting, tidak banyak space, tidak banyak compound yang bisa dijadikan lootingan. Bahkan kali ini EVOS Reborn masih berada di Los Leones, bertemu dengan pemain-pemain GPX dan terlalu percaya diri nampaknya seorang Red Face untuk melakukan tembakan sehingga ketahuan posisinya berada di area rumah ini dan langsung datang. 2 pemain dari GPX akan menghukum seorang Red Face yang tadi mencoba untuk melakukan tembakan dengan Uzi, bermodalkan Uzi dan juga sebuah shotgun. Ya ini bahaya banget karena Red Face gak punya armor sama sekali, helm level 1 dan healingnya juga hanya ada bandage. Kalau misalkan dia mau melakukan healing ini bakal mengambil waktu yang sangat banyak. Lihat player-player dari GPX langsung saja merapat, langsung melakukan follow up. 3 player langsung maju ke arah bagian depan. Lihat positioning dari Rosemary, enak banget buat ngejepit Red Face. Red Face gak bisa kemana-mana, Red Face keluar ngepick, bisa ditembak sama Rosemary. Bahkan 3 player dari GPX sudah mulai nge-screening lantai yang lebih atas lagi, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Ini dia, Red Face akan keluar dari persembunyiannya, melakukan tembakan, 1 knock didapatkan, namun tidak untuk yang kedua, langsung dihukum oleh 2 pemain GPX yang datang bersamaan, Matoy dan juga 1 yang lainnya mendapatkan seorang Red Face, tumbang 2 pemain dari EVOS Reborn di menit yang keempat. Yap, itu dia. Akhirnya kita melihat first blood yang sangat-sangat cepat di match keempat. Well, ini yang akan menjadi hal yang menarik karena didukung juga oleh garis pesawat dan membuat EVOS bakal kesulitan juga untuk masuk ke Impala. Mau tidak mau mereka kayak apa ya namanya? Transit dulu ya. Transit dulu di Los Leones, tapi ternyata malah harus terjegal oleh player-player dari GPX. Ya, ini yang tadi sempat dibahas juga, Los Leones match kali ini padat sekali karena 3 tim.
Void, Zone dan juga GPX mengisi Los Leones. EVOS mencoba untuk menjadi tim yang keempat. Memang tujuannya bukan looting di Los Leones, tujuannya adalah ke Impala tapi lewat Los Leones duluan, cari kendaraan duluan, transit duluan. Tapi transit tersebut merupakan transit yang tidak aman karena ketahuan satu persatu pemain-pemain dari EVOS berada di mana, bahkan mereka tadi nggak ngumpul di satu titik. Terpisah-pisah sehingga terculik satu persatu. Terculik oleh Zone dan juga terculik oleh GPX, menyisakan 2 yang terakhir dan ini dia yang akan coba dilakukan oleh EVOS setidaknya sampai selate game mungkin. Ya, weaponnya juga minimalis banget. Betul. Apalagi tadi utilities juga kayaknya nggak punya, terus juga healingan minimalis. Jadi ini bakal menyulitkan banget buat EVOS. Tinggal gimana caranya EVOS bisa bertahan dengan mereka melakukan scrapping sementara waktu, membiarkan teman-teman dari GPX, Zone, dan juga Void untuk menguasai Los Leones. Sementara kita bergeser juga ke area San Martin. Tadi sempat dibahas juga oleh Eldoge dan Odidia mengenai San Martin, sebuah kota yang memang merupakan jalur rotasi oleh banyak tim. Ya, melewati area San Martin tersebut menjadi memang enak sekali untuk rotasi melewati San Martin karena berada di area yang cukup center juga menjadi favorit dari banyaknya tim. Karena lagi-lagi Cijal tadi kita sempat membahas saat di Miramar yang pertama, San Martin ini dikelilingi oleh bukit tersebut yang menjadi checkpointnya. Iya, itu yang nyebelin. Lu udah masuk ke San Martin, kalau misalkan gak hafal nih, gak hafal gedung, gak hafal dari jendela ini bisa ketembak, dari high ground sini bisa nembak. Itu bakal sulit banget buat orang-orang yang ngambil ke San Martin. Tapi melihat juga Void kayaknya udah mulai melepas Los Leones, mereka sudah puas dengan lootingan yang mereka miliki, mereka langsung bergerak masuk ke dalam circle-nya nih Sanskoy. Menuju ke area utara karena memang circle berada di kanan atas kali ini dari area Miramar. Kita berganti kendaraan. Tadi kalau kita lihat pemain-pemain dari Void Victory 88 tim yang masih terus dalam rasa penasaran mereka, tim asal Jawa Tengah yang terus merombak pemain-pemainnya dari saat mereka datang menuju PMPL di season yang kedua. Itu adalah Void yang pertama, lalu sekarang udah Void 4.0. Oh gitu. Karena terus ganti-ganti. Awalnya kan ada si Hulk, terus ada Devs 2K. Season ketiga ada Devs 2K. Oh, berarti terus ada Licin. Berarti Apa? Void yang pertama namanya Devs 2K. Betul. Karena emang Devs 2K doang Void. Ya kan? Dari dulu. Generasi pertama Dan kayak Jaden. Jaden. Sama, generasi pertamanya Aura. Ya, itu dia Aura yang pertama ya. Aura yang pertama. Aura Jaden. Aduh. Itu memang yang terjadi saat kita melihat dari PMPL season-season sebelumnya. Void ini terus berombak pemain-pemainnya, tapi yang menjadi menarik adalah mereka terus menjadi tim yang bisa dibilang mediocre, berada di peringkat-peringkat tengah-tengah aja. Iya sih, Ini yang bener. masih menjadi penasaran Void nampaknya sejauh ini, tapi Cleon mendapatkan 1 hit. Sayangnya tidak headshot sehingga tidak ada knockdown di sana. Iya, karena tadi posisi dari Flyboy itu lagi ngebokongin Cleon. Jadi kepalanya nggak persis ngadep ke Cleon. So, Cleon kehilangan momentumnya dan kali ini dari Dunia Games bakal lebih waspada lagi dan ada tembakan kedua tidak berhasil. McLary malah yang berhasil kena 1 peluru ke arah tubuh Cleon. Harus berhati-hati pastinya Cleon bersama dengan pemain-pemain Onyx. Cukup garang, bahkan tidak hanya menantang menuju ke arah Dunia Games, mereka juga melihat ke area compound yang dimiliki oleh Dewa United. Ada 1 pemain Dewa United di compound tersebut. Rosezi mencoba untuk mengitari area ini terlebih dahulu dan fokus menuju pemain-pemain dari Dunia Games. Wah, ini bahaya. Kalau Rosezi nggak sadar kalau misalkan ada Steve Boy, itu akan menjadi santapan lezat buat Steve Boy. Tapi sementara waktu ini Rosezi begitu fokus dengan keberadaan player-player dari Dunia Games yang berada di compound-compound. Gue belum ngeliat lagi nih Dunia Games yang lain tuh ada di mana, karena kayaknya terpisah, gue belum ngeliat. Iya, kepisah. Ya. 1 di pertigaan dekat San Martin, 2-nya lagi itu dekat sama si Onyx sama juga Dewa United yang di tengah-tengah circle itu. Ya, itu yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh pemain-pemain Dunia Games yang berwarna coklat. Dan kalau kita lihat ternyata ada commit push yang dilakukan oleh Onyx menuju ke area compound dari Dunia Games terbakar. Atau maksud saya knockdown 1 pemain mereka. Kita berpindah juga menuju ke arah point of view dari Jar Jar. Ini dia match yang ditunggu-tunggu oleh pecinta Jar Jar. Banyak yang terfajar-fajar di pon kemarin dan akan kita lihat apakah masih ada magis dari pemainnya satu ini. Terfajar-fajar di Onyx, pada akhirnya mereka mengeluarkan kartu Asia dan ternyata what happened in here? Tusun untuk Dunia Games karena tadi posisi mereka terpisah. 2 bertemu dengan Onyx, 2-nya lagi bertemu dengan Aura. Sangat disayangkan Dunia Games harus kehilangan match Miramar mereka yang kali ini. Tapi dengan adanya tembakan-tembakan yang dilontarkan oleh Onyx, kali ini memancing keberadaan dari Dewa United untuk mendekat
menuju ke arah Onyx. Dewa United mendengar adanya tembakan, bukannya menghindari area tersebut, justru terpancing untuk setidaknya mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi, namun terlambat momentumnya karena sudah selesai fight yang melibatkan Onyx dan juga Dunia Games. Sehingga Onyx sudah siap kembali untuk menghadapi fight selanjutnya bersama Dewa United. Itu juga yang membuat Dewa United akhirnya mundur terlebih dahulu, masuk circle dulu, dan Onyx ditinggalkan di area itu. Ya, langsung saja disengage movement dilakukan oleh Dewa United. Wise choice, wajar banget karena daripada harus memaksakan hal yang tidak pasti, lebih baik mereka memilih jalur alternatif. Dan kali ini dari Onyx pun yang berupaya terus-menerus berusaha at least bisa mendapatkan satu knockdown atas player dari Dewa United. Masih terus berupaya nampaknya kali ini pemain-pemain dari Onyx. Kalau kita melihat karena Rosesi yang mendapatkan info paling banyak dari keberadaan Dewa United. Akhirnya retake compound ini berhasil. Lootingan juga didapatkan tadi dari dua pemain Dunia Games yang berada di area rumah panjang San Martin tersebut. Di gudang Hejo kita melihat tadi dari Aura yang mengisi gudang hijaunya. Tembakan pertama dari sebuah car yang dimiliki oleh Booms belum berhasil untuk mendapatkan satu knock. Justru tadi knock dialami oleh pemain-pemain Onyx di tempat yang berbeda. Ya, dan kayaknya masih bisa diselamatkan karena belum kelihatan nih ada elimination feed susulannya. Dan sementara waktu dari Onyx lagi berusaha untuk melakukan revive, Aura juga berada di dekat dengan mereka. Ini mereka semua berusaha untuk bermain center ya, berusaha untuk mengamankan checkpoint-checkpointnya. Sementara waktu circle kedua juga, jadi masih ada waktu untuk mereka supaya bisa menentukan pilihan. Nanti kalau misalkan circle-nya ternyata bouncing keluar atau ternyata mereka masih berada di dalam circle, mereka bisa tahu nih kira-kira next step-nya bakal ngapain. Bergerak saat ini pemain dari BNW 88, tim yang mencuri perhatian saat mereka bermain di kualifikasi PMPL Spring 2022 kemarin. Kita juga berpindah menuju peringkat pertama regular season PMPL season yang keempat. RRQ Ryu Voldemort bersama dengan pemain RRQ yang lain. Di hari ini mereka memiliki momentum bagus sebenarnya di Miramar tadi, namun gagal dimanfaatkan. Kita juga melihat bagaimana RRQ berdarah-darah saat bermain di E-Ranger, tidak terlalu maksimal setidaknya RRQ di beberapa match terakhir. Ya, mungkin RRQ menjadi pendatang kuat ya. Makanya banyak sekali tim juga pasti menganalisa nih bagaimana rotasi dari RRQ seperti apa. Jadinya mereka akan berusaha menghindar atau mungkin berusaha untuk ngekontes juga. Tapi dengan adanya Miramar kedua yang kali ini circle-nya serupa tapi tak sama seperti Miramar yang pertama. Tapi kali ini lebih fokus ke arah open field sekitaran dari Hacienda del Patron. Masih kita saksikan saat ini circle yang ternyata membuat beberapa tim memiliki PR harus segera menuju ke dalam circle karena Blue Zone 30 detik lagi akan segera bergerak. BNW masih melebarkan area permainan mereka, mencari info lagi apakah ada tim lain yang berada di tempat area permainan mereka. Dua-dua split yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain BNW. Ternyata mereka melihat vision menuju ke arah pemain-pemain dari Dewa United. Ini kalau bisa kita lihat emang udah pada deketan lah ya. Bisa kita bilang checkpoint masing-masing setiap tim udah ada pendekatan dan nampaknya lagi berupaya untuk menjegal terus-menerus siapapun yang sedang berusaha untuk rotasi. Dan kali ini dari Aura yang menempati sebuah rumah Dewa. Mereka tahu kalau misalkan di depan sana ada satu tim yang sedang rotasi. Nampaknya lagi berupaya untuk diusir mundur atau dipotong. Tapi tadi Onyx bertemu lagi dengan Dewa United di elimination feeds-nya. Ini dia gudang Hejo San Martin, tempat primadona dari siapapun yang bermain di area Miramar. Karena memang tim terkuat Miramar sering sekali mengambil area tersebut sehingga pastinya menjadi sangat menarik kalau kita lihat permainan dari Onyx yang juga memang turunnya di San Martin. Boleh tahu gak sih siapa tim terkuat Miramar? Ya siapa aja yang main di Miramar kuat gitu. Itu bukan nama tim, itu nama julukan buat tim yang kuat di Miramar aja gitu. Seingat gue ada sih temen gue namanya itu, tapi kita lagi ngomongin tim terkuat Miramar. Kali ini juga kayaknya dari tadi Rosesi tuh nggak bisa diem loh. Terus menerus memberikan pressuring fire ke arah Dewa United. Bahkan kepala nggak ada, ban mobil pun jadi. Yang penting gue rusakin aja apapun itu. Ya setidaknya ingin mendapatkan keuntungan dari tembakannya. Tidak ingin hanya hilang sia-sia peluru-peluru yang dimiliki oleh Rosesi. Seperti yang juga sedang dilakukan Flux menuju ke arah victim 365. Mendapatkan confirm elimination dengan sebuah proning shoot menggunakan mini. Bahkan mencoba untuk peruntungannya yang kedua kalinya berhasil. Peluru yang pertama mencari lagi hit menuju ke arah Ciel di percobaan kali ini. Dan terus melakukan tembakan demi tembakan. Ini Ciel masih usaha loh, masih usaha di tempat yang sama, tempat temannya ter-take down. Dan ternyata Prier pun menjadi salah satu sasaran barunya untuk seorang Flux dan gak berhasil. Sangat
disayangkan Flux free tadi menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365. Tapi Ciel juga ketahuan posisinya. Flux sudah pasti dia menandai di manakah posisi dari pemain Victim 365 karena vision dari Flux ini yang paling jelas di manakah posisi dari lawan-lawannya. Tapi Rosezi akhirnya mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain Dewa United. Yes, Dewa United bertemu dengan Onyx dan kali ini BNW bertemu dengan V365. Ini adalah long range fight yang dibangun oleh kedua tim. Flux berusaha untuk take cover untuk teman-temannya dari bagian belakang, tapi pintar juga pergerakan dari V365. Ya. Tarik mundur, disengage movement, karena posisi mereka terlalu terbuka di depan sana kalau terlalu memaksakan keadaan. Tapi kali ini Zone kayaknya bakal mengkontes aura. Mereka mau posisi gudang Hejo ini dan bakal langsung aja tembakan. Bertubi-tubi dari seorang mineral, mengusir mundur dan mau tidak mau Jayden tertembak. Hampir saja tertumbangkan dan pada akhirnya double pick yang dilakukan oleh Zone bisa menumbangkan Jayden. Linux bersama dengan pemain-pemain dari zone yang lain tiba-tiba datang. Flekido tumbang di sana tapi revive masih bisa diupayakan. Pemain dari aura yang lain mencoba untuk menyelamatkan diri dan merelakan Gudang Hejo begitu saja menuju ke arah zone e-sport. Ya, karena Gudang Hejo ini tidak berada di dalam play zone. Jadi lebih baik direlakan daripada harus fight yang tidak pasti. Dan mau tidak mau mereka kehilangan Jayden dan rotasi benar-benar dilanjutkan oleh mereka. Bahkan Bigetronnet Alliance langsung saja memantau. Kena itu beberapa pelurunya masuk dan menghentikan rotasi dari aura. Sangat-sangat luar biasa mekanik yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance dengan kendaraan yang masih melaju, masih ada sebuah hit fire yang masuk, masih ada satu peluru, dua peluru yang masuk ke arah kendaraan tersebut. Bahkan Ponbit juga mendapatkan seorang asa pemain kunci yang dimiliki oleh RRQ Ryu tumbang di sana. Confirm elimination sudah didapatkan oleh Ponbit. Yes, Asa sayang sekali tidak bisa melanjutkan perjalanannya untuk di Miramar kali ini. Bahkan dari Ponbit akan melakukan follow up, sebuah net sudah mulai dikokang ke arah depan. Mort lagi nge-prone, bakal kena dan itu dia connect lagi. Udah ada dua granat yang dilontarkan oleh Ponbit, connect ke arah player-player dari RRQ ini. Berbahaya sekali untuk NRPK dan juga Voldemort. Sangat berbahaya rekrutan terbaru dari Alter Ego Limax datang dari Boom dan membuktikan kapasitasnya di tim ini. Pemain yang sempat menjalani pelatnas kemarin ingin menularkan ilmunya pasti menuju ke arah pemain-pemain AE yang lain. Datang kembali bala bantuan tersebut. Namun ternyata Ponbit ditumbangkan oleh Nerpeko. Pemain yang sangat luar biasa tapi Nerpeko juga tumbang karena ada Super Una yang membackup seorang Ponbit. Wah, ini seru banget sih Alter Ego versus RRQ karena tuker-tukeran nyawa terus. Bahkan Voldemort sedang berusaha untuk melontarkan sebuah nade, spreading nade, tapi ternyata Potato dengan sangat cepat langsung menghindar. Tapi Potato pun tertangkap dari arah yang berbeda, lagi mengokang granat. Ternyata Genesis Dogma join the fight juga, tidak mau ketinggalan partinya Sanskui. Ini dia sebuah momen yang sangat mendebarkan, itu granat namun ternyata terlalu jauh granatnya, masih ada jarak antara granat dan juga pemain-pemain RRQ. Mencoba dibakar juga ternyata hanya membuat anget pantat dari Nerpeko. Aduh, bokongnya ya, bokongnya hangat. Dan ternyata kita lagi fight, seru banget. Ternyata di luar sana juga Aura sudah dipulangkan di posisi ke-15. Superuna belum sempat untuk melakukan healing, darahnya begitu tipis. Voldemort terus memberikan tekanan menuju ke Superuna. Ini seru banget karena akhirnya Voldemort dan juga Nerpeko berhasil untuk melakukan healing. Dan pada akhirnya dari Superuna juga melontarkan tokaran granat pun terjadi. Nerpeko connect lagi granatnya, tapi Superuna juga granatnya connect. Ini yang namanya lu jual, Gua beli, itu dia yang terjadi. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Aku maunya sama kamu, tapi kamu udah sama dia. Waduh, sakit sekali seperti tembak-tembakan yang terjadi antara Alter Ego dan RRQ. Itu akan menjadi long fight dan stalemate yang cukup lama. Tapi Genesis Dogma dari kejauhan lagi-lagi ronde kedua. Teng. Bigetron Red Alliance versus Genesis Dogma. Ini dia ronde kedua. Tim yang sempat mencicipi panggung dunia kemarin PMGC 2021 melakukan sebuah tembakan. Boom, menuju ke arah satu pemain Bigetron Red Alliance yang datang. Tumbang sudah, Yuhai Boy. Luxi juga tumbang karena Blue Zone-nya sakit. Namun dari belakang ternyata ada yang melakukan tembakan menuju arah Paman Nicil. Itu adalah Fnatic dari Alter Ego Limax. Tadi AE yang diganggu Genesis Dogma, kali ini gantian Genesis Dogma yang diganggu oleh AE. Yang namanya hidup seperti roda. Roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang ketembak, kadang ditembak. Makanya kali ini kita akan melihat juga dari Onyx yang lagi ditembakin sama player-player Void. Terus menerus long range fight terjadi di Miramar kali ini, Sanskui. Flekido tidak berhasil karena tadi ada satu peluru nyangkut di kakinya. Itu adalah peluru dari pemain Void. Alpha tadi yang mendapatkan seorang Flekido tumbang di sana. Sulit untuk diselamatkan. Kita juga berpindah menuju point of view dari seorang Fnatic melakukan tembakan demi tembakan. Fight antara RRQ Ryu dan juga Alter Ego Limax masih terus terjadi, Cijel. Gila, gak selesai. Bahkan Zone, what happened aja now? Dari kejauhan juga tumbang, RRQ juga tumbang. Banyak sekali yang mulai bertumbangan di circle kelima, Sanskui. Ini dia circle yang memang membuat
tumbang sangat-sangat banyak. Ada fight massal terjadi. EVOS yang awalnya terjepit, awalnya mereka terjegal di Los Leones. Bisa bertahan cukup lama namun akhirnya harus puas di posisi ke-12 karena tadi Blue Zone juga ikut campur dari fight yang terjadi yang melibatkan EVOS di sana. Iya. Kita berpindah menuju ke arah Jar Jar, pemain terakhir yang dimiliki oleh Onyx karena sisa pemain Onyx sudah terkena Blue Zone juga. Betul, zonanya udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Jadi kayaknya bakal ada sedikit ketenangan yang terjadi untuk di beberapa tempat, tapi mungkin tidak untuk di tempat Bigetron Red Alliance karena posisi mereka cukup terjepit. Mereka harus maju ke depan dan Jar Jar pun melakukan clutch. It's Jar Jar time. Kita semua terfajar-fajar. Ini dia terfajar-fajar dari PON 2021 dibawa ke PMPL Spring 2022, sangat luar biasa. Buaya nyari kutu kalau bisa dua, kenapa harus satu? Itulah yang dikatakan Fajar di match kali ini. Match yang dia tunggu-tunggu, akhirnya sebuah mulus sekali start yang dilakukan oleh seorang Fajar. Di match kali ini Miramar yang menjadi saksi bagaimana ketajaman pemain berdarah Papua tersebut. Mantap sekali, tapi ternyata Rosemary memantau dari kejauhan dan mau tidak mau Jar Jar beserta Onyx pun harus dipulangkan secara utuh. Namun tampaknya dari Dewa United memiliki sebuah jalur masuk entrance yang tidak mulus. Rosemary menjadi satpam zona, ditembakin terus-menerus. Nggak ada healing. Woi, nggak healing kah Rosemary? Rosemary tidak kenal healing, bisakah dia? Satu peluru lagi, satu peluru terakhir yang dibutuhkan Rosemary untuk bisa memulangkan semua pemain Dewa United. Terus bergerak Uni dan akhirnya Uni selamat dari kejaran peluru-peluru panas Rosemary. Ya, semesta mendukung Dewa United. Lagi dibantu oleh Blue Zone-nya juga, tapi Zuxi tipis darahnya. Untung ada cekungan tipis yang ditemukan oleh seorang Zuxi, tapi kali ini dari Fnatic juga tidak mau kehilangan momentum, langsung kabur begitu saja. Ponbit berhasil untuk mendapatkan satu lagi. Uni di depan sana begitu terbuka dengan sangat lebar, sebuah nade dilontarkan, boom! Itu adalah pesta yang mengakhiri Dewa United. Dewa United pulang, Alter Ego masih bertahan, namun saat ini yang menjadi PR dari BNW 88 adalah penyeberangan. Banyak smoke yang harus di pop up. Smoke pertama sudah dilontarkan, smoke kedua kali ini yang dimiliki Barrier, smoke ketiga. Berapa smoke yang akan coba dilontarkan Barrier? Ini adalah smoke yang keempat, masih terus dilontarkan menuju ke area jalan untuk mereka akhirnya bisa menyeberang. Akhirnya bisa menyeberang, tapi lu lihat zonanya Sans. Nggak ada yang dapetin zona. Bahkan Fnatic pun mau tidak mau YOLO movement, maju ke arah depan, masih bisa mendapatkan sebuah poin. Oh my god, begitu tipis pergerakan dari Fnatic, tapi terus-menerus diberikan gencatan senjata juga oleh seorang Flux. Mekanik yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Fnatic, mendapatkan momentum di Piala Presiden kemarin dan kali ini bermain untuk Alter Ego Limex pancingan yang ditujukan oleh seorang Super Una. Kali ini belum berhasil untuk memancing pemain-pemain dari Bonafide, tapi membuat space agar Fnatic bisa maju ke area depan bersama dengan pemain Alter Ego Limex yang lain, yaitu adalah Ponbit. Yes, ini keren banget sih. Cara dari Alter Ego berusaha untuk nge-push ke arah bagian depan. Pada akhirnya barikade paling depan untuk BNW berhasil mereka tumbangkan seorang Flux. Dan nampaknya Flux kalau misalkan mau diselamatkan bakal punya resiko tinggi. Ya, kita lihat juga dari point of view yang berbeda. Ponbit saat ini masih terselimuti Blue Zone, bahkan ada yang masuk lagi. Terselimuti smoke maksud saya. Maju ke area depan, Super Una melakukan tembakan dengan hipfire saja tanpa membuka scope-nya. Akankah berhasil kali ini berganti dengan sebuah effort dan berhasil tanpa scope, tapi dia berhasil mendapatkan satu knock. Wah, ini 1v1 situation. Super Una tersisa sendirian saja karena teman-temannya sudah tertinggal di belakang sana. Super Una akankah menjadi superhero pada kali ini? Blind Spray sudah smoke mencari kembali satu player terakhir dari BNW. Di mana kamu sih, lupa? Bakeko dan Alter Ego berhasil memulangkan BNW. Cewek manis membuat terpesona. Kalau nggak mau nangis jangan dilawan, Super Una. Ahai, cakep banget. Tapi lu tahu gak yang lebih cakep lagi apa? Skylights masih 4 orang. What? Ini dia, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Skylights Gaming. Tadi sempat kita bahas juga, nggak kelihatan di awal, tapi tiba-tiba late game, terus mereka masih lengkap 4 pemain. Nggak ke spot di awal. Ini adalah kekuatan dari Skylights Gaming yang kembali ditunjukkan di PMPL Spring 2022 kali ini. Prie bertahan dengan 2 pemain saja, Alter Ego bertahan dengan 3 pemain saja dan berdarah-darah. Skylights Gaming tanpa ada darah yang keluar karena tidak terlibat fight dari tadi. Mulus sekali perjalanan mereka dari utara dan saat ini menjadi tim yang paling besar presentasenya untuk mendapatkan WWCD. Ya, sebenar. Mandalika punya Mbak Rara, Skylights punya Pawang Zona. Ini dia yang terjadi, sangat luar biasa sekali. Bahkan gencatan senjata sudah mulai dilakukan, sudah mulai melemparkan
Sebuah granat menuju ke area lawannya. Wah, Smith mendapatkan satu knockdown penting menuju Super Una Hero yang dimiliki oleh alter ego Limac di fight sebelumnya. Tumbang oleh seorang Smith. Bahkan tembakan demi tembakan juga ditujukan kembali oleh Smith. Ini dia mantan pemain alter ego Limac yang coba untuk memulangkan mantannya. Iya, benar. Emang yang namanya mantan itu selalu menyakitkan. Dan kali ini dari Skylights pun dengan sangat percaya diri bakal langsung maju ke arah bagian depan karena mereka tahu alter ego tersisa satu orang saja, masih terus memberikan gempuran. Poundbeat darahnya begitu low dan boom, ternyata Super Una yang mendapatkan splash damage. Ya, satu player masih bertahan di luar sana dari alter ego, tapi Pinky terlalu fokus juga dengan Ciel dan juga teman-teman dari V365. Harus berhati-hati, revive sedang diupayakan. Tembakan demi tembakan, Poundbeat mendapatkan Prie. Bahkan menjadi confirm elimination. Ciel gagal untuk membackup rekannya. Healing coba dilakukan oleh seorang Poundbeat. Ciel melakukan lemparan granat, tapi apakah berhasil? Berhasil tapi mantul, sayang sekali. Mantap betul. Macan tutul. Dan sekarang Poundbeat yang akan menjadi wasit antara Ciel dan juga Skylights. Ini susah untuk Ciel karena di belakangnya juga udah ada Blue Zone. Mau kemana kamu Ciel? Bakal dimakan oleh Blue Zone dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk Skylights. Skylights Gaming Reverse Blue membuktikan